Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan ingin bertemu langsung dengan para hakim menanggapi masalah kesejahteraan hakim yang tidak diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Respons Prabowo dinilai menjadi angin segar sekaligus akan ditagih usai Prabowo resmi dilantik sebagai presiden. Akankah tekad Prabowo untuk memperbaiki kondisi hakim benar-benar terwujud? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Isna Latifah, dan advokat Azaz Tigor Nainggolan. Mbak Bivitri, Mbak Isna, dan Bang Tigor, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Bang Leo. Ya, saya ingin memastikan dulu ke Mbak Isna nih sebagai bagian dari hakim yang menyatakan solidaritas. Apakah SHI atau seluruh hakim yang sekarang sedang cuti bersama mengartikan bahwa janji Prabowo Subianto ini adalah tanda bahwa mogok bersama, cuti bersama atau seperti mogok itu akan bisa diakhiri hari ini, Mbak Isna? Kami tidak bisa memastikan apakah akan berhenti hari ini atau tidak. Yang pasti perjuangan ini akan sangat panjang, Bang Leo. Kami pastikan bahwa sampai pada akhirnya cita-cita kami terwujud, baru kita berhenti untuk berjuang. Nah, solidaritas hakim ini kan banyak ketidakpastian ya, apakah memang nanti kemudian dinaikkan berapa, ini kan kita belum tahu. Semua masih dalam tahap yang sangat tidak pasti. Apabila memang itu sesuai dengan kebutuhan kami, ya kami akan berhenti dan fokus kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Apabila ketika tuntutan kami tidak sesuai, ya kami akan tetap melanjutkan aksi-aksi yang mungkin akan lebih masif begitu. Ini cutinya dari tanggal 7 sampai 11 Oktober ya, Mbak Isna ya? Iya Bang Leo. Jadi sampai 11 Oktober, saya hanya ingin tahu saja, ada tidak ukuran pasti teman-teman hakim untuk menghentikan cuti bersamanya ini? Kalau misalnya mau tahu angka kenaikannya, persentasenya atau apapun itu kan mungkin akan sulit karena menunggu pemerintahan berikutnya, katanya begitu. Bagaimana Mbak Isna, ukurannya apa? Kalau ukurannya, kami sudah merencanakan agenda ini kan jauh-jauh hari ya Bang. Kita ambil cuti 5 hari, kemudian jauh-jauh dari berbagai pelosok di Indonesia. Kami akan menjalankan agenda kami selama di Jakarta. Kami akan mengkomunikasikan dan menyampaikan pesan-pesan gerakan, kemudian tujuan kami ini bagaimana kepada masyarakat publik gitu. Jadi kita butuh konsolidasi kepada berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, untuk juga mendukung gerakan kami gitu. Oke. Bang Tigor, kalau melihat langkah yang dilakukan hakim ini, menurut Anda ini memang sesuatu yang layak dilakukan? Karena 12 tahun tidak naik gaji, inflasi sudah naik terus-menerus, atau sebetulnya harusnya bisa dilakukan dengan cara lain? Bagaimana Bang Tigor? Ya, Bang Leo, jadi begini, kalau saya melihat, saya lebih hormat kalau para hakim ini melakukan aksi untuk menegakkan keadilan. Ya, menegur para hakim, teman-teman mereka itu bertindak jujur gitu loh, berperilaku berintegritas begitu loh. Itu lebih terhormat menurut saya. Karena hakim ini kan wakil Tuhan di dunia. Jadi dia harusnya berjuang untuk menegakkan keadilan, menghadirkan keadilan Tuhan di dunia. Mereka ini bukan ASN, bukan, makanya mereka di bawah Mahkamah Agung. Mereka itu tidak di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harusnya lebih berpikirnya bagaimana kompak seperti sekarang ini memperjuangkan peradilan yang bersih dan jujur begitu loh, dan berintegritas, bukan melakukan aksi untuk minta duit gitu loh. Itu menurut saya lebih bagus gitu loh. Itu harus diperjuangkan. Kalau ini bisa, saya pikir rakyat Indonesia ya itu akan membantu memperjuangkan kesejahteraan mereka. Baik. Bang Tigor, wakil Tuhan di dunia ini kan para hakim ini masih manusia juga, yang perlu makan juga begitu Bang Tigor, masih belum benar-benar menjadi seperti Tuhan, itu bagaimana? Makanya, loh gini, saya mau bertanya nih, hakim mana yang sejahtera gitu loh. Kalau saya melihat hakim dengan kondisi yang dia bilang, 12 tahun tidak naik, masa sih gitu loh. Kalau kita lihat konteksnya di pengadilan gitu loh. Itu satu. Jadi kita evaluasi dulu, betulkah selama ini hakim Indonesia ini memiliki integritas sebelum kita memikirkan bagaimana hal-hal yang lain. Itu lebih penting. Saya ini sudah menjadi advokat 30 tahun lebih. Ya, itu 30 tahun lebih, prinsip peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan itu nggak ada, Bang Leo.
Oke. Gitu loh. Itu Bang Tigor alami sendiri di Ini harus peradilan. dievaluasi juga gitu loh. Itu biasanya hakimnya Bang Tigor, itu adalah hakim senior atau sudah tua, atau masih relatif muda seperti Mbak Isna dan kawan-kawan. Kalau saya lihat wajah Mbak Isna masih mirip-mirip saya begitu, agak muda begitu ya. Itu Enggak, yang gini, mana Bang Tigor? saya Supaya kita makanya lebih salut, sama-sama jelas nih, lebih hakim yang menghormati mana Mbak nih, Isna. oknumnya nih. Hakim-hakim yang muda ini melakukan aksi memprotes senior-senior mereka yang selama ini ya Oke. tidak memiliki integritas gitu loh. Hmm, Cukup berapa juta orang pencari keadilan selama ini dirugikan. baik, baik. Ya, Mbak itu saya Bivitri, pikir lebih terhormat kalau mereka oke, memperjuangkan integritas hakim, oke. keadilan, kejujuran begitu loh. Baik. Ya, Mbak Bivitri, itu ini rakyat ada akan dua hal yang mengerti nantinya. berbeda nih Mbak Fitri kalau saya lihat kesejahteraan hakim, tapi juga ada perilaku yang disoroti Bang Tigor dari mungkin oknum ya Bang Tigor ya, hakim yang tidak menegakkan itu hakim, keadilan. Bang Leo. Kalau Mbak Bivitri Itu hakim, melihatnya bukan seperti oknum. apa nih? Mbak Itu Bivitri hakim. dulu silakan. Oke, ya baik, saya dulu ya. Jadi begini, saya ingin meresponnya dalam dua hal. Pertama, saya kira kalau kita menganalisis independensi kekuasaan kehakiman, profesionalisme kekuasaan kehakiman, kita melihatnya harus holistik. Jadi sekarang kita menuntut bahwa hakim tidak ada yang korup, hakim perilakunya baik. Nah itu Ya. semua harus didukung oleh juga kesejahteraan, tapi bukan hanya kesejahteraan, juga keamanan hakim terutama di level yang paling bawah, supaya lebih baik. Itu dulu yang harus kita pegang sama-sama. Karena yang harus dipahami, saya kira ini karena Metro TV kan banyak yang nonton ya, jadi bagus juga kalau kita sekalian bagi ke semua orang bahwa Ya. hakim yang di pengadilan negeri ini, seperti Mbak Isna dan kawan-kawan ini, adalah hakim yang harus berurusannya dengan masyarakat yang merasa bahwa pengadilan itu tempat menang atau kalah. Jadi kalau kalah hakimnya kadang-kadang dilempar sepatu, ada yang dilempar ular tuh, saya ingat beritanya saya suka pakai untuk bahan mengajar misalnya begitu. Ya. Bedakan dengan, makanya analisisnya harus hati-hati. Bedakan dengan misalnya hakim-hakim agung yang sudah terbukti misalnya melakukan tindak pidana korupsi. Jadi itu satu. Kemudian analisis keduanya juga yang harus dilihat. Kalau kita mau memperbaiki independensi kekuasaan kehakiman, memang harus banyak faktor. Gaji itu hanya salah satu faktor. Keamanan hanya faktor lainnya. Tapi memang ada faktor pengawasan yang juga harus diperbaiki. Tapi artinya kita tidak boleh memisah-misahkan. Jadi kalau harus memperbaiki Mahkamah Agung dan hakim-hakim di bawahnya secara keseluruhan, maka kita tunggu sampai semuanya diperbaiki. Saya kira tidak. Yang namanya pembaruan Mahkamah Agung itu memang harus dilakukan secara inkremental gitu, perlahan-lahan dari sudut gaji, dari sudut kesejahteraan dan sebagainya. Dan yang kedua, Bang Leo dan pemirsa semuanya, saya kira kalau saya sih mendukung upaya hakim untuk memperjuangkan haknya seperti ini. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat bahwa ada kesadaran hak yang sangat tinggi untuk hakim-hakim muda ini. Dan ini saya melihatnya sebagai proses. Saya yakin nanti kalau SHI atau kemudian ada hakim progresif dan lain sebagainya, di masa yang akan datang mulai dengan isu bersama yang dekat dengan mereka sendiri, sama sekali tidak mungkin di masa depannya mereka juga akan mendorong supaya ada perbaikan yang lebih signifikan. Termasuk untuk senior-seniornya, termasuk untuk sistem di Mahkamah Agung secara umum. Jadi ini langkah awal lah buat saya. Jadi saya tidak mau pesimis duluan, tidak mau mengkritik duluan, tapi saya ingin melihat ini sebagai suatu awal mula dari gerakan hakim-hakim yang memang akan memperbaiki dunia kekuasaan kehakiman kita. Mbak Isna, bagaimana tanggapan terkait tadi yang mungkin Bang Tigor ini hanya salah satu ya menanggapi dari sisi yang lain, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim-hakim, mungkin senior-senior Anda Mbak Isna, karena kalau lihat wajah Bang Tigor ini kan advokat berpengalaman, biasanya mungkin ketemu yang senior-senior begitu ya, oknum-oknum, mungkin ada oknum ya Bang Tigor ya. Bagaimana Mbak Isna tanggapannya, silakan. Oke, terima kasih Bang Leo. Jadi Bang Tigor begini, kami itu berjuang yang paling terdampak